sekarang dari pemilih Jawa dan Betawi itu ada kecenderungan kepada Pramdul gitu. Ya pemirsa, Anda masih di Interupsi Gantung Nasib Jakarta 1 atau 2 putaran. Oke, saya ke Bung Andi Malarangeng kembali nih. Bung Andi, ini kan di kota-kota lain paslon yang diusung oleh Kimplas ini unggul, tapi di Jakarta justru enggak gitu. Apakah mesin politik di Jakarta ini enggak berjalan dari 15 parpol di koalisi Anda? Memang Jakarta selalu berbeda dengan yang lain. Karena Jakarta ini, bahkan sejak Orde Baru misalnya, itu Golkar waktu itu yang partai penguasa bahkan nggak menang. Itu zaman Orde Baru. Karena rakyat lebih kritis dan tidak terduga berbagai hal. Bahwa kalau Kimplas di sini kurang berhasil, tapi tempat lain berhasil. Nah, memang kita juga harus introspeksi. Artinya teman-teman dari Ridho, pendukung Ridho ini harus introspeksi. Kenapa kok kalah paling tidak dalam putaran pertama ini dengan teman-teman Pram dan Rano. Nah, kita mengakui bahwa kenyataannya kalah dalam konteks persentase. Walaupun apakah bisa 2 putaran atau satu putaran, ini juga sesuatu yang masih harus kita lihat dulu. Harapan kita tentu saja bahwa bisa jadi 2 putaran. Sehingga strategi ini bisa diubah, lalu kemudian ya tentu saja makin seru ini tinggal 2. Kalau bisa 2 putaran tinggal 2. Dan masih ada kesempatan karena itu tadi turnout atau partisipasi pemilih sekitar 55-56%, ada sekitar 45-44% tidak pergi memilih. Dan ini kalau bisa dimanfaatkan dengan baik di putaran kedua, kalau nantinya ada, ini anything can happen, kira-kira begitu. Oke, nah ini kan kita lihat juga memang tadi ya pilkada di Jakarta selalu berbeda dan kita lihat tahun ini berbeda lagi, Bang Emrus. Nah, Anda melihatnya ini karena apa sih? Ini kan 15 partai udah mendukung, kok nggak cukup? Apakah karena ada blunder dari pasangan RK Suswono ini? Begini, kita membaca fenomena politik itu, terutama politik di Indonesia, gitu cair, unpredictable. Karena di dalam pencalonan, pilpres maupun pilkada, dasar yang dipakai adalah pragmatis, bukan ideologis. Sederhana untuk melihat. Bukankah koalisi-koalisi tertentu mereka bangun last minute? Tidak, mereka bangun jauh-jauh hari. Jadi oleh karena itu perubahan-perubahan itu saya pikir tidak hanya Jakarta, seluruh Indonesia. Karena para politisi kita dan partai kita belum semua berbasis pada pemikiran landasan ideologis. Jadi yang ada orientasinya adalah menang kalah. Pasangan dengan ini, kita perhitungannya menang kalah. Padahal dalam suatu politik itu adalah bagaimana memperjuangkan ideologi, bagaimana melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu yang harus kita gelorakan. Tetapi apa yang terjadi? Coba saya sebut aja satu partai tapi tidak usah menyebut namanya. Dia selalu ada di kekuasaan. Tidak pernah oposisi. Begitu ya. Inilah saking pragmatisnya politisi. Dan kemudian kita melihat bahwa Pak Joko Widodo mengendorse juga anak-anaknya untuk menjadi calon kan kemarin di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan melanggar etika. Partai Demokrat saya tidak melihat itu kemarin waktu SBY berkuasa. Kalau nggak salah tolong saya dikoreksi, SBY mengatakan anak dan istri saya tidak akan menjadi calon ketika itu dilakukan. Bagus sekali. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Nah, ini menjadi suatu menurut saya tidak boleh terulang lagi. Oleh karena itu, bahwa misalnya Mahkamah Konstitusi kemarin yang memutuskan itu 2 hal yang ditabrak. Saya bertanggung jawab secara akademik. Yang ditabrak adalah sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa hanya kepala daerah, dosen nggak boleh? Iya kan? Sehebat mana itu kepala daerah? Sorry to say. Yang kedua yang ditabrak, Mahkamah Konstitusi menabrak konstitusi itu sendiri. Di mana ditabrak? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Maka negara kesatuan Republik Indonesia disusun berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga nggak menjadi heran bagi kita pelanggaran etika berat. Dari mahkamah ini saya kira demokrasi kita, saya kira dalam tidak gaib. Kita harus jujur mengatakan. Tetapi saya apresiasi pemerintahan SBY sangat demokratis dan kita kritik dia dulu. Saya kira dia tenang-tenang aja, dia menyelesaikan persoalan, dia lakukan dialog.
Ini yang tidak tampak di pemerintahan Joko Widodo. Iya, tahan dulu Bung Emrus. Padahal ada seniornya SBY. Sekarang pemerintahan Pak Prabowo. Bung Andi silakan. Yang kemarin. Oke, saya ke Bung Mas Duri. Bung Mas Duri, ini memang ada pergeseran begitu dari hasil survei terakhir menjelang pilkada yang tadinya RK unggul sekarang jadi Pram Rano hasilnya dihitung cepat. Memang ada pergeseran swing voter atau gimana, Bung Mas Duri? Kalau kita perhatikan dari data exit poll Poltreking Indonesia pada hari H, kita ada wawancara 2.000 responden yang baru selesai melakukan pencoblosan. Kalau kita perhatikan, jadi ada beberapa kelompok pemilih yang secara mendasar punya kontribusi besar terhadap suara di Pilkada Jakarta. Pertama, kalau kita perhatikan dari 3 suku besar yang cukup dominan di Jakarta, ada Jawa, kemudian Betawi, dan Sunda. Data exit poll Poltreking, sekarang dari pemilih Jawa dan Betawi itu ada kecenderungan kepada Pramdul gitu. Kemudian sebaliknya di Sunda memang lebih dominan kepada pasangan RK Suswono. Nah, ini saya kira yang menunjukkan kenapa kemudian terjadi pergeseran kalau kita perhatikan dari sisi kesukuan. Kemudian yang kedua dari basis partai politik. Tadi sempat disampaikan benar bahwa jadi memang ada split ticket voting yang setidaknya ini yang tergambar di dalam exit poll Poltreking Indonesia. Memang ada kecenderungan pemilih Kim Plus ada yang lebih dominan kepada pasangan Pram Rano. Kalau di data kita misalnya Demokrat. Demokrat tidak. Jadi kalau di data yang dimiliki oleh Poltreking ada, kalau PDI sudah jelas ya memang pendukung, kemudian ada PKS yang itu terjadi secara split. Kalau di data kami ya 50-50 ya antara RK Suswono dengan Pram Rano. Kemudian ada PKB dan Nasdem juga yang lebih dominan ya, meskipun ada banyak juga pada pasangan PKS, RK Suswono. PKB, Nasdem. Ya. Lalu yang masih konsisten pada pasangan RK Suswono ada Gerindra, kemudian Golkar dan Demokrat. Gitu. Demokrat konsisten. Yang tegak lurus ya dengan tapi keputusan ada yang ya, partainya. Demokrat. Nah, saya kira yang menarik juga, jadi isu-isu sosiologis juga punya porsi yang cukup besar di Jakarta. Jadi kalau saat kami melakukan exit poll, data Poltreking menunjukkan bahwa alasan-alasan sosiologis karena agama dan suku itu cukup dominan. Ini saya kira punya implikasi terhadap data awal yang saya sampaikan soal peta sebaran dukungan berdasarkan suku. Nah, isu-isu agama, sosiologis, kalau kita petakan di Jakarta ini kan kecenderungan ideologisnya ya, ada di tengah kanan gitu. Nah, ini yang kemudian di detik-detik terakhir pasangan Pram Rano saya kira cukup apik ya memainkan isu terutama menjelang hari tenang, di mana misalnya dukungan Anies Baswedan sebagai mantan gubernur Jakarta dan secara elektabilitas setidaknya di survei-survei sebelumnya memang punya dukungan atau basis massa yang sangat besar. Ada orang kerap menyebutnya anak abah ya, dan itu bisa bertemu gitu dengan Ahokers. Kita langsung tanya ke Bung Ciko. Bung Ciko, betul waktu itu ketika detik akhir gitu ya, agak-agak menyerempet ke akhir, kemudian memilih mepet ke Pak Anies, mepet ke Pak Ahok yang punya basis massa besar untuk kemudian bisa merebut suara warga Jakarta dibandingkan RK Suswono yang 15 partai seperti itu. Tapi sebenarnya kan yang orang kurang tahu, kecuali mungkin soal Pak Ahok ya. Pak Ahok sejak di awal kan sudah mendeklar ya, karena ada pertemuan di bawah Simpang Susun Semanggi antara Pak Ahok dan Mas Pram dan Bang Dul. Dan terkait dengan Mas Anies, sebenarnya komunikasinya sudah terjalin cukup lama. Sejak sebelum Mas Anies bahkan Pak Mas Pram bahkan mendaftar, sudah ada komunikasi antara mereka. Dan dalam perjalanannya di awal pun teman-teman dari Mas Anies, tim yang dulu membantu Mas Anies di Pilpres juga sudah bergabung di tim kami. Gitu. Ada Laude Basir, ada Iwan Tarigan, ada juga tim-tim di balik layar yang membantu kami terkait dengan substansi dan juga visi misi. Nah, tapi memang momentum itu memang dipilih di akhir lah untuk kemudian memunculkan Mas Anies. Jadi sebenarnya bukan di akhir-akhir baru mepet, enggak. Ada elemen of surprise saja ya, Bung ya. Tapi kan kita punya strategi masing-masing. Kenapa? Karena kita melihat gini, tren kenaikannya Mas Pram ini kan juga baik gitu ya. Dan
trennya naik terus gitu. Dan ketika sebelum bertemu dengan Pak Anies pun sebenarnya kita sudah berada di atas, walaupun tipis ya 40 sekian persen dan RK juga di 40-an atau di 39 dan lain-lain. Jadi ini gong di akhir, kemudian juga tentunya dipertemukannya anak Abah dan Ahokers di berbagai kesempatan itu juga akan mengangkat bahwa dan memang itu yang ingin ditunjukkan oleh Mas Pram ya secara keseluruhan, bukan soal Ahok dan Anies Boleh saja, saya tambahkan. tapi adalah persatuan dari dua kubu yang dianggap dulu polarisasinya begitu runcing sehingga terjadi bentrok dan lain-lain sosial. Dan memang Mas Pram juga sudah ingin ngasih lihat juga bahwa ketika saya nanti menjadi gubernur hal-hal ini tidak akan terjadi. Kita akan menjaga persatuan. Bagian dari strategi ya. Dan tentunya kalau di musim kampanye ini ya membantu untuk memenangkan. Ini Bang Emrus sudah nunggu pengen interupsi, tapi sabar tunggu dulu. Kita akan kembali saja ya. Karena ada tudingan dari Ridho yang bilang bahwa Pramparano ada kecurangan. Nah ini kan kita akan bahas usai jeda berikut. Kita masih bahas usai jeda berikut, tetaplah di interupsi.